Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau keluarga yang sudah bersedia memberikan kisah-kisah mistis, kisah-kisah horor yang mereka ceritakan, dan kemudian saya bawakan ulang di channel yang masih kecil dan imut ini. Dan mungkin masih ada beberapa cerita yang belum sempat saya ceritakan ulang karena ada sedikit kendala waktu, karena juga saya sering keluar daerah untuk tugas pekerjaan, dan pada waktu itu memang terkendala sinyal. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mau berbagi kisah dari seorang perempuan. Jadi dia ini namanya Mbak Wati. Beliau berusia sekitar 35 tahun. Jadi Mbak Wati ini tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah. Tapi dia atau beliau ini juga merantau di Kalimantan Timur. Mbak Wati ini menceritakan kisah yang pernah dialami suaminya sekitar beberapa tahun yang lalu. Suaminya Mbak Wati ini bernama Mas Darto, dan nama panggilan akrabnya ini Mas Toto. Mas Toto ini berumur selisih 2 tahun dengan Mbak Wati ini. Jadi mereka merantau ke Kalimantan Timur, atau tepatnya di kota Balikpapan ini sudah hampir 10 tahun. Dan memang karena mendapat pekerjaan di sini, mereka akhirnya menetap di kota ini. Kejadian ini terjadi ketika Mas Toto ini bekerja sebagai seorang security, atau tepatnya menjaga keamanan, walaupun bukan security resmi karena sistem kerjanya ini hanya menjaga sebuah tempat gudang yang berdampingan dengan perkantoran. Jadi dia awalnya yang bekerja menjadi staf gudang, karena kemudian di tempat itu butuh orang untuk menjaga keamanan, terutama ketika keluar masuk kendaraan yang memuat barang-barang itu di gudang. Karena untuk istilah security di tempat daerah Mas Toto ini bekerja termasuk tergolong tempat yang aman, jadi tidak butuh penjaga keamanan. Nah, ketika Mas Toto ini diajukan untuk menjadi petugas yang intinya menjaga garasi ketika keluar masuk kendaraan, dan menjaga untuk keamanan di kantornya ketika semua pegawainya ini keluar masuk dan mereka sudah pulang. Mas Toto ini sempat merasa keberatan karena dia ini harus bekerja bergantian shift. Jadi yang awalnya dia bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dia ini kadang mendapatkan tugas jaga malam. Karena di tempat itu yang diajukan untuk menjadi petugas keamanan itu 2 orang, dan mereka harus bergantian, yang shift siang dan shift malam. Itu pun di rolling 1 minggu sekali. Jadi temannya Mas Toto ini 1 minggu dia bekerja siang, kemudian Mas Toto mengambil di shift malam. Dan yang menurut Mas Toto berat adalah ketika dia harus masuk sore sampai malam itu, di situ suasana sangat sepi. Karena komplek bangunan di daerah itu hanya dipenuhi dengan komplek pergudangan. Jadi untuk aktivitas hanya rame di siang hari. Mbak Wati ini bercerita kalau suaminya ini memang orangnya sedikit penakut. Jadi dia ini bukan penakut dengan orang, tapi dengan hal-hal yang bersifat gaib. Nah, pada waktu itu setelah sekitar 1 bulan dia ini menjadi petugas keamanan lah istilahnya di tempat itu. Di awal bulan pertama itu dia tidak ada merasa kesulitan, apalagi kalau pekerjaannya ini lebih cenderung santai daripada ketika dia bekerja menjadi staf gudang yang harus bongkar muat barang pada waktu itu. Nah,
Tapi ketika dia menjadi petugas bagian malam yang sistem kerjanya itu rolling dari jam 4 sore sampai jam 12 malam, di situ dia merasa sedikit bosan. Tak ada teman ngobrol dan dia harus bertanggung jawab sampai semua kendaraan itu masuk ke garasi. Baru dia ini diperbolehkan untuk pulang. Jadi di tempat kerjanya Mas Toto ini ada beberapa pengiriman barang yang harus ke luar kota. Dan ketika mereka dari luar kota yang menempuh satu kota cukup jauh, itu mereka pasti pulangnya itu malam. Sekitar jam 10, jam 11. Bahkan pernah sekali Mas Toto itu menunggui karena ada masalah kendaraan di perjalanan. Jadi dia ini sampai pagi menunggu mobil itu pulang dan masuk ke garasi. Nah, suatu hari menurut Mbak Wati, suaminya ini dari siang itu tidur, kemudian dibangunkan sekitar jam 4. Nah, waktu itu kenapa Mas Toto ini bilang kalau dia ini malas kerja, tapi istrinya ini terus memaksa, takut kena SP dari tempatnya kerja itu. Mas Toto ini sempat bilang kalau perasaannya itu nggak enak, tapi istrinya ini menenangkan, ya sudah, yang penting berdoa aja mas, kerja yang hati-hati. Mas Toto yang cukup berat melangkahkan kakinya, dia ini tetap berangkat kerja. Apalagi jaraknya ini tak terlalu jauh dari rumahnya. Istrinya pun bilang nanti ngabarin aja kalau sudah sampai, karena mungkin ada sedikit kekhawatiran dari Mbak Wati itu. Sesampainya di tempat kerja, dia rolling dengan temannya. Dan waktu itu pekerjaan pertamanya adalah menjaga keluarnya karyawan itu untuk menyeberang jalan. Setelah sekitar jam 6 sore, hampir semua karyawan itu sudah pulang. Dan Mas Toto kemudian hanya menunggu beberapa armada yang memang belum masuk. Dan sekitar jam 9 malam, semua kendaraan ini sudah masuk dan menitipkan kunci kontak mobil, termasuk mobil truk, itu kepada Mas Toto, karena dia yang akan menyimpan semua kunci kendaraan tersebut. Tapi pada waktu itu ada satu buah truk box yang memang kirim ke luar kota. Dan menurut salah satu supir yang berpamitan mau pulang, nanti mungkin dia ini agak terlambat karena waktu berangkat tadi muatannya ini penuh. Nah, waktu itu Mas Toto sempat menghela nafas, ada pikiran sedikit kecewa. Dia sempat menggerutu, wah pulang pagi lagi aku ini. Tapi kemudian dia kembali lagi ke pos jaga yang ada di depan itu. Tapi sekitar jam setengah 10 malam, ada sebuah kebiasaan. Jadi Mas Toto ini berkeliling untuk mengecek keamanan di dalam gudang, dalam garasi dan kantor. Karena menurut Mas Toto di lantai 2 masih terlihat lampu yang menyala. Kemudian dia naik ke lantai 2 di tempat kantor itu. Setelah itu mematikan lampu dan dia kembali lagi ke pos jaganya itu. Baru saja Mas Toto ini duduk, tiba-tiba dia ini mendengar suara agak berisik, dan itu berasal dari lantai 2. Dia pun hanya memandang dari luar. Dan tak beberapa lama kemudian Mas Toto ini mencium seperti orang yang memasak. Nah, dia kemudian keluar ke pinggir jalan yang memang di sana itu sepi. Dia menoleh ke kanan ke kiri, tidak ada penjual atau orang yang lewat. Tapi dia ini mencium seperti yang jelas itu masakan nasi goreng. Tapi di samping gedung tempat kerja Mas Toto ini tidak ada gedung lagi, hanya ada di depannya, dan di sampingnya sebelah kanan itu cukup jauh. Dan dia tahu tidak ada aktivitas pekerjaan di malam itu. Apalagi dia ini juga tidak melihat ada warung di sana. Nah, Mas Toto pun kembali lagi ke pos jaga. Kemudian tak beberapa lama Mas Toto ini mendengar lagi suara berisik, dan itu dari lantai 2. Karena posisi di lantai 2 itu agak sebelah belakang. Di sana itu memang ada dapur yang biasa digunakan oleh salah satu pekerja di sana untuk
menyiapkan minuman, atau kadang digunakan untuk beberapa karyawan memasak makanan atau sekedar menghangatkan makanan yang dibawa dari rumah. Nah, karena suara itu mulai agak berisik seperti suara kaleng atau entah itu suara panci yang dipukul-pukul, Mas Toto memberanikan diri untuk mengecek ke atas. Nah, pada waktu itu dia sempat memiliki perasaan takut ketika dia menaiki tangga menuju ke lantai 2. Perlahan menggunakan senter, Mas Toto ini menyalakan saklar lampu yang ada di lantai 2. Setelah pencahayaannya ini terang dengan beberapa lampu yang ada di lantai itu, kemudian Mas Toto mulai mengecek dengan pelan. Tapi suara itu tiba-tiba tidak ada. Nah, akhirnya Mas Toto ini di pikirannya, apa mungkin tadi itu suara tikus? Tapi kok suaranya itu keras sekali. Nah, kepalang tanggung Mas Toto ini akhirnya menuju ke dapur yang berada di lantai 2 bagian belakang. Di sana dia mengecek, ternyata memang ada panci atau wajan penggorengan masih berada di atas kompor. Nah, karena tidak melihat sesuatu, akhirnya Mas Toto bermaksud berbalik. Tapi ketika baru saja dia ini berbalik mau turun ke lantai 1, dia ini mendengar dari arah dapur sebelah belakangnya itu suara yang lirih sekali. Suara itu merupakan suara tangisan, tapi suara itu sangat lirih. Dan ketika Mas Toto ini mulai merasa takut, dan dia sadar dia sendirian di lantai 2 itu, dia tidak menoleh ke belakang. Dia tetap melanjutkan perjalanan menuju ke lantai 1. Tapi ketika dia mau turun ke lantai 1, tiba-tiba ada satu sosok. Karena lantai 1-nya ini posisinya dalam keadaan gelap, sosok itu berdiri di tengah-tengah tangga itu dan melihat ke arah Mas Toto. Di situ dia tahu kalau itu setan dan mungkin penghuni di tempat itu. Mas Toto pun hanya berdiri sambil memandang ke sosok itu. Tiba-tiba si sosok itu seolah-olah mau berjalan naik. Wajahnya tak kelihatan karena ditutupi rambut semua. Nah, karena saking ketakutannya dan tidak ada jalan lain, Mas Toto ini berteriak sekencang-kencangnya. Nah, ketika Mas Toto ini berteriak dan mulai dia berjalan mundur, sosok itu tiba-tiba lenyap. Nah, kemudian Mas Toto ini masih bingung antara mau turun atau kembali ke lantai 2 tadi. Tapi dari arah belakang dapur itu terdengar suara berisik seperti orang itu memukul wajan dan panci. Nah, Mas Toto pun sambil menyalakan senternya, dia ini berlari turun ke lantai 1. Dan di pikirannya saat itu, kalaupun dia nanti dihadang oleh sosok tadi, dia akan menabraknya. Sambil tergopoh-gopoh dia lari, bahkan sempat meloncati beberapa anak tangga. Nah, akhirnya Mas Toto sampai di lantai 1 dan dia buru-buru keluar dari kantor itu menuju ke garasi karena ada pintu yang langsung tembus ke garasi. Dan ketika dia berada di garasi, seolah-olah dia ini mendengar suara cekikikan itu bukan hanya dari seorang perempuan, tapi banyak sekali, dan suaranya itu berasal dari atas sebuah mobil truk yang terakhir masuk tadi. Nah, Mas Toto pun keluar keringat dingin dan akhirnya dia berhasil keluar dari garasi itu. Sesampainya di pos tempat dia jaga, dia ini langsung mengambil beberapa kunci kontak dan dia langsung memasukkan ke tas kecilnya. Kemudian dia keluar dari tempat kerjanya itu tanpa mengunci gerbang depan. Dia mencoba mencari seseorang lah yang ada di sana. Sekitar berjalan 50 meter ada sebuah pos kecil yang memang itu selalu dijaga karena itu pos paling depan dari komplek pergudangan itu.
Dan samanya di situ seorang lelaki yang cukup tua. Beliau bernama Pak Jaso, orang lokal di daerah itu. Nah, melihat Mas Toto ini yang berlari dan badannya ini cukup berkeringat, akhirnya Pak Jaso ini bertanya, "Loh, Mas, ada apa? Kok kamu lari-lari?" Nah, di situ akhirnya Mas Toto ini duduk di dalam pos itu, yang memang di sana hanya ada seorang lelaki itu. Dia pun tidak bisa menceritakan apapun karena dia masih terengah-engah setelah berlari dari tempatnya kerja tadi. Pak Jaso pun langsung memberikan minum sebuah botol air mineral. Setelah minum dan beberapa lama dan mencoba menenangkan diri, Mas Toto ini bercerita kepada Pak Jaso itu. Nah, ketika Pak Jaso mendengar cerita dari Mas Toto ini, beliau hanya tersenyum dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Nah, Mas Toto ini kaget, sempat ngeri. Dia ini manusia apa bukan? Soalnya Mas Toto juga tidak mengenal semua orang yang bekerja di komplek pergudangan itu. Nah, akhirnya Pak Jaso ini langsung bilang sambil menepuk pundak dari Mas Toto, "Tenang Mas, tenang, nanti aku ceritakan. Yang penting kamu ini minum dulu, tenangkan diri dulu. Aku ini manusia, kita ngobrol di sini. Aku temani kamu." Kemudian Pak Jaso ini bercerita, "Oh, kamu berjaga di gudang nomor A5 itu kan?" Nah, Mas Toto ini langsung seolah-olah terkejut. "Loh, Bapak kok tahu?" "Memang di situ itu angker, Mas. Mas sudah berapa lama bekerja di tempat itu?" Nah, Mas Toto ini bercerita kalau dia ini bekerja di komplek pergudangan itu baru 4 bulan. Dan di 1 bulan terakhir dia ini dipindah menjadi staf keamanan lah di tempat itu. Akhirnya Pak Jaso ini bertanya lagi kepada Mas Toto. Masnya ini gak pernah mendengar cerita tentang gudang itu. Mas Toto pun bertanya, "Loh, cerita apa, Pak? Tolong ceritakan." Nah, akhirnya Pak Jaso ini bercerita kalau gudang A5 dan sampingnya yang sebuah gudang kosong atau nomor A6 dan A7 beberapa tahun yang lalu itu pernah terbakar karena ada sebuah tabung yang meledak. Karena sebelumnya di gudang A6 itu merupakan seperti bengkel yang cukup besar dan di sana pengerjaan bahan-bahan konstruksi. Nah, ketika terjadi kesalahan teknis dan ada sebuah tabung yang meledak, jadi 3 gedung itu yang dulu bangunannya cuma 1 lantai semua itu terbakar. Dan ketika terbakar sempat memakan korban jiwa. Korban jiwanya itu 2 orang dan semuanya itu perempuan, termasuk yang berjaga di gudang A5. Nah, waktu itu ditemukan itu dalam sudah kondisi cukup mengenaskan. Dan mungkin sosok-sosok itu yang sempat menghantui dari Pak Toto ini. Nah, akhirnya Mas Toto ini ditemani oleh Pak Jaso ngobrol panjang lebar sampai lebih dari jam 1 malam. Tak beberapa lama terdengar dari kejauhan itu sebuah mobil box. Dia ini mulai masuk ke area pergudangan itu. Setelah sampai di tempat pos jaga itu, kemudian Mas Toto ini keluar dan bilang ke sopirnya sambil memberikan kunci, "Mas, kamu masuk aja, gerbangnya nggak aku kunci, nanti kamu masukkan ke garasi. Setelah itu pulang aku tunggu di sini." Waktu itu si sopir ini bertanya, "Loh, kenapa Mas kok nggak diantarkan? Kenapa gudangnya ditinggal?" "Nggak apa-apa, sudah. Nanti aku ceritakan. Yang penting kamu masukkan dulu mobilnya. Setelah itu kita pulang bareng. Soalnya aku tinggal motorku di sana." "Oh iya." Nah, waktu itu sopirnya kelihatan memasukkan mobilnya. Setelah itu mereka kembali menggunakan sepeda motor. Di situ akhirnya Mas Toto ini diantarkan pulang oleh salah seorang temannya itu. Dan dia memang meninggalkan sepeda motornya di pos jaga tadi. Nah, cerita ini kemudian diceritakan kepada istrinya keesokan harinya. Nah, waktu itu istrinya ini bukannya malah dia ini prihatin dengan apa yang dialami suaminya,
Tapi dia ini malah ketawa. Makanya tuh Mas, kamu ini jadi orang jangan terlalu penakut. Semakin kamu takut, kamu akan dihantui. Jadi yang penting banyakin berdoa ketika sendiri, kamu sholawat atau apa. Jangan malah ngelamun. Apalagi tempat kerjamu pernah terjadi kejadian seperti itu. Dan menurut Mas Toto, setelah kejadian itu dia rolling, dia minta di shift siang sampai bulan kedua, tanpa menceritakan kejadian itu dengan semua teman kerjanya di sana. Tapi setelah gajian, tepat di bulan kedua dia menjadi staf keamanan, Mas Toto ini memutuskan untuk resign. Ketika ada yang bertanya alasan kenapa, dia hanya bilang mau merantau ke lain kota yang masih ada di Kalimantan Timur. Jadi setelah itu Mas Toto ini tinggal di Balikpapan dan bekerja kembali di sebuah tempat gudang logistik. Itulah cerita yang dialami oleh Mas Toto yang dikisahkan oleh Mbak Wati.